Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya. Di video kali ini saya ingin berbagi kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Seperti apa kesibukannya? Ikuti terus. Jadi ini saya mau menggoreng ikan. Ini ikan tongkol tuna ya teman-teman. Dan kali ini saya mau masak tongkol rica-rica, atau kalau saya itu sebut tongkol saus ya teman-teman. Nah ini dia ikannya. Jadi ini awalnya mau saya bagi dua, tapi saya lihat kok kayaknya cukup ya kalau saya masukkan semua. Baru kalau saya sisakan tinggal 2 potong, kan tanggung teman-teman. Jadi saya masukkan aja semua. Nah sebelum saya lanjut masak, di sini saya mau buat nasi goreng teman-teman untuk sarapan kedua saya. Ya bisa dibilang sarapan kedua, karena sebenarnya saya itu sudah sarapan seperti biasa. Saya itu sudah sarapan jam setengah 7 pagi, itu saya sudah sarapan. Cuman karena saya itu ibu menyusui, jadi jam-jam 9-an itu saya sudah lapar lagi teman-teman. Dan ini saya mau buat nasi goreng untuk diri saya sendiri. Tapi di sini saya mau masak untuk anak saya juga. Jadi sekalian pas dia pulang sekolah langsung saya kasih dia. Untuk bumbunya sendiri di sini saya hanya memakai bawang putih dan telur. Terus saya tambahkan sawi ya teman-teman. Jadi saya itu sebenarnya tidak suka dengan namanya sayur sawi. Cuman karena saya itu menyusui kan teman-teman, jadi saya itu harus makan sayur. Ya sudahlah, tidak apa-apa, kita makan aja sayurnya. Sekalipun menurut saya itu sangat pahit. Tapi kalau untuk suami saya, dia sangat suka dengan namanya sayur sawi ya teman-teman. Nah ini dia, saya tambahkan nasi. Ini nasinya 2 porsi ya teman-teman, karena saya itu kalau makan tidak banyak, sedikit tapi sering begitu teman-teman. Jadi ini saya campurkan dulu, kita aduk-aduk. Karena nasinya agak lembek, makanya dia seperti bergumpal gitu ya teman-teman. Seperti biasanya saya itu hanya memakai bumbu racik. Ini untuk bumbu raciknya itu rasa nasi goreng rasa sosis begitu teman-teman. Jadi itu yang merah-merah itu adalah sosis ya teman-teman. Terus kita aduk-aduk lagi. Di sini saya tambahkan garam juga, tapi sedikit banget ya teman-teman, sesuai selera saja. Di sini saya aduk-aduk lagi. Dan saya juga memakai di sini saya tambahkan kecap ya teman-teman. Karena saya itu kan tidak bisa makan lombok atau cabai rawit, jadi saya tambahkan kecap biar ada manis-manisnya sedikit. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini sebenarnya teman-teman sudah sekitaran jam setengah 10. Anak saya ini sudah pulang ya teman-teman. Dia sudah pulang sekolah. Karena dia itu kan pulangnya agak cepat untuk hari ini. Ya ada sedikit drama karena anak saya yang paling kecil, si bayi, dia tidak mau lepas saat menyusu begitu teman-teman. Dan pada akhirnya saya masak itu sudah agak siang. Nah jadi saya masak nasi goreng dulu untuk menjanggal begitu teman-teman. Nah ini dia nasi gorengnya, sudah saya tambahkan kecap. Terus saya cicipi, koreksi rasa dulu, kalau sudah pas tinggal kita angkat. Oke, ini dia nasi gorengnya. Nah di sini lanjut saya mau goreng ikannya. Jadi ikannya ini tadi saya masak pakai api kecil, makanya dia itu agak lama ya matangnya. Nah di sini saya langsung lanjut untuk mengupas bumbu untuk ikan tongkolnya, mau dimasak saus atau rica-rica ya teman-teman. Untuk bumbunya sendiri saya hanya memakai bawang putih, bawang merah, cabai rawit, jahe. Saya tidak memakai tomat ya teman-teman, supaya dia lebih pedas lagi. Nah ini dia, itu tadi ikannya sudah matang, jadi kita angkat dan tiriskan. Nah ini dia teman-teman, di sini cabai rawitnya itu agak banyak ya. Pertama saya akan blender jahe, bawang putih dan juga cabai rawit
sedikit ya teman-teman. Terus saya tambahkan minyak sedikit seperti ini. Nah, saya tidak menambahkan air teman-teman, supaya saat masak itu dia lebih enak gitu loh. Terus habis itu saya blender lagi untuk cabai rawit yang sisa itu blender kasar ya teman-teman. Di sini lanjut saya mau potong-potong bawang. Jadi saya itu sebenarnya punya 3 telenan teman-teman, tapi saat ini saya sekarang lagi senang-senangnya pakai telenan yang kayu ini teman-teman. Karena dia itu lebih simple, kecil. Ya menurut saya enak aja gitu loh teman-teman, nyaman gitu loh dipakai. Padahal sebenarnya saya itu punya telenan yang lebih besar, tapi saya lebih senang pakai yang ini. Nah, ini sudah selesai memotong, terus kita lanjut untuk masak. Nah, ini dia saya tambahkan minyak. Untuk minyaknya sendiri itu tidak terlalu banyak ya teman-teman, cuman karena bawangnya itu sedikit makanya kelihatan agak banyak. Di sini kita oseng-oseng dulu untuk bawang merahnya. Kalau bawang merahnya sudah agak layu, terus kita tambahkan cabai rawitnya. Nah, jadi ini teman-teman murni merah dari cabai rawit ya teman-teman. Nah, kalau dia sudah keluar minyak seperti ini, baru kita tambahkan garam dan juga micin dikit. Di sini saya tidak menambahkan gula atau apa itu teman-teman, pokoknya bumbunya itu hanya micin dan garam. Nah, ini merahnya ini dari cabai rawit, bisa membayangkan kan betapa pedasnya ikan ini. Nah, ini dia sudah matang, saatnya kita angkat. Karena suami saya itu suka dengan makanan yang pedas, jadi saya masak seperti ini. Di sini lanjut saya mau potong-potong dulu untuk jagung, karena kali ini saya mau masak sayur yang agak berbeda teman-teman, yang agak ribet sedikit. Ini adalah makanan favorit saya sebenarnya teman-teman. Ini juga terong. Untuk terong ini sudah saya larutkan garam dulu ya teman-teman, terus direndam. Dan saya pakai kacang panjang teman-teman. Untuk bumbunya itu hanya batang bawang, terus saya pakaikan jahe dan juga bawang putih. Bawang putih dan jahe itu saya blender ya teman-teman. Terus kita tambahkan itu teman-teman serai, pandan dan juga daun jeruk. Nah, ini dia, kita oseng-oseng dulu semuanya. Nah, oh iya teman-teman, kalau teman-teman suka pedas atau doyan pedas, silakan tambahkan cabai rawit ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu si jagung, karena jagung ini kan agak lama. Sama kacang panjang juga ya lumayan lama menurut saya. Kita masukkan aja terlebih dahulu teman-teman, karena saya itu kalau masak sayur pas itu sudah agak lembek teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan air, tidak usah terlalu banyak juga nggak apa-apa teman-teman. Kita hanya akan merendam sampai si jagung itu matang ya. Oke, tinggal kita tutup dan kita tunggu sampai dia lembek. Nah, di sini saya lanjut untuk mencuci piring karena cucian saya sudah menumpuk ya. Oke, ini dia sayurnya. Ini sudah matang teman-teman. Dan saya masukkan terong. Ini sudah saya cuci semua ya untuk sayuran-sayurannya. Terong ini paling terakhir aja teman-teman, karena dia kan cepat matang. Nah, di sini saya juga tambahkan air sedikit teman-teman. Terus kita tutup lagi. Ya, kita lanjut lagi untuk mencuci piring. Bisa dilihat kan teman-teman, piring saya itu sudah mau meledak. Dan seperti biasa, wastafel saya itu buntu teman-teman. Bukan buntu sih, dia itu tersumbat begitu, bukan tersumbat juga. Maksudnya itu kotorannya kan sudah penuh. Jadi dia sudah tidak bisa keluar airnya. Dan dia naik seperti ini teman-teman. Nah, ini dia cucian saya sudah semakin banyak, jadi saya cuci dulu, saya cicil-cicil dikit-dikit sambil menunggu sayur. Oke, ini sayurnya sudah matang. Ini bisa dilihat kan teman-teman, kacang panjangnya sudah lembek dan juga terongnya sudah matang, jagungnya juga.
Sekarang saatnya kita tambahkan untuk kaldunya sih, penyedap. Di sini saya hanya memakai penyedap rasa ayam dan juga garam sedikit ya teman-teman. Saya tidak memakai gula, jadi saya hanya menambahkan penyedap masako, rasa ayam dan juga garam sedikit. Terus kita aduk-aduk, koreksi rasa. Nah, ini dia. Di sini saya ganti cabai rawitnya menggunakan cabai merah besar ya teman-teman. Itu hanya untuk mempercantik biar dia itu tidak terlalu pucat-pucat banget teman-teman. Sebenarnya ini pakai cabai rawit itu lebih mantap ya teman-teman. Cuman karena saya itu tidak bisa makan pedas, jadi ya sudahlah, kita mengalah. Karena kan ikannya juga sudah pedas. Oke teman-teman, inilah menu kita pada hari ini. Ada rica rodo, tongkol saus dan juga tongkol goreng. Itu nasi goreng saya tinggal sedikit teman-teman. Nah, di sini saya lanjut lagi. Jadi saya ini masak agak repot ya teman-teman, agak susah-susah sedikit karena anak saya yang paling kecil, si bayi itu dijaga sama papanya. Jadi kita bisa masak yang agak lama-lama sedikit begitu teman-teman. Nah, ini saya mau lanjut untuk cuci gelas dulu. Nah, ini dia teman-teman. Jadi siapa yang punya gelas toples seperti ini, gelas-gelas kafe, itu paling susah ya teman-teman untuk dicuci, apalagi kalau tangan kita itu agak besar. Kita harus menggunakan pencuci piring khusus ya, seperti saya ini. Itu pun kalau kita ndak aduk-aduk, kita goyang-goyang, kita agak tekan kuat-kuat, dia tidak bisa untuk lepas kotoran-kotorannya teman-teman. Makanya di sini saya itu pakainya hanya sedikit karena untuk mencucinya itu agak susah ya teman-teman. Nah, ini dia, saya cuci dulu semua terus langsung saya bilas. Di sini saya sudah dipanggil terus teman-teman karena anak saya itu sudah mau tidur, sudah rewel dia teman-teman. Jadi saya percepat aja. Nah, ini dia sudah mau selesai. Akhirnya tugas saya sudah selesai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Terima kasih, bye-bye.